Selamat bertemu kembali. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Iya, pada kesempatan kali ini saya mau men-sharingkan pengalaman membaca buku atau pengalaman bergulat dengan buku. Ketika dulu masih dalam biara, saya membaca seorang sastrawan Fransiskan Amerika. Nama sastrawan itu seorang pastor Murray Bodo, OFM. Ya, saya sangat tertarik dengan beberapa karya dia yang dihasilkan. Itu salah satu karya atau salah dua karya yang ingin saya sharekan itu adalah satu adalah buku ini, Saint Francis, The Journey and the Dream. Ya, sudah agak kusam juga cover bukunya. Jadi itu yang pertama. Jadi ini buku tentang Fransiskus Assisi. Ya. Kemudian yang kedua, judulnya itu adalah Claire, A Light in the Garden. Ya. Light in the Garden. Dia sekali lagi seperti sudah saya katakan tadi, Murray Bodo ini pastor OFM, ya, seorang sastrawan Amerika, dan juga banyak menulis buku puisi, ya, buku puisi kosmis, buku puisi kefransiskanan, ilham-ilham alam, ilham-ilham naturalis, ya. Seperti kurang lebih puisi kosmisnya Bapak Fransiskus Assisi, Gita Sang Surya itu, Kidung Saudara Matahari, atau The Canticle of Brother Sun, ya, The Song of the Brother Sun, Kidung Saudara Matahari. Nah, saya membaca buku ini ya sudah pada akhir tahun 80-an, ya, waktu itu masih di biara. Saya diberi kedua buku ini oleh Pater Vicente Conrad OFM, tapi saya tahu bahwa buku ini adalah milik Pater Ian Laju OFM sebenarnya, yang dia bawa setelah dia pulang selesai studi di Amerika. Tapi kemudian buku ini oleh Pater Vicente itu diserahkan kepada saya untuk dibaca, ya. Kata Pater Vicente, dan juga kemudian saya baca di sebuah buku tentang Murray Bodo, atau kesaksian dia tentang pengalaman hidup dia sebagai Fransiskan. Kedua buku ini, buku Francis and Claire, itu lahir dari pengalaman krisis iman, krisis panggilan. Dan yang menarik ialah, walaupun lahir dari pengalaman krisis, ternyata bisa mengatasi krisis, menjadi semacam terapi untuk krisis, sehingga kemudian bisa menyelamatkan hidup dia sebagai seorang Fransiskan dan juga sebagai seorang imam. Kemudian baru saya mengerti dalam kilas balik, mungkin karena sering juga berkonsultasi minta bimbingan rohani sama Pater Vicente Conrad, maka dia kemudian menyuruh saya membaca. Mungkin dia berharap bahwa Pater Vicente berharap bahwa ya saya yang sering men-sharekan krisis pengalaman rohani, pengalaman iman kepada dia, ya mungkin dia berharap bahwa ya siapa tahu dengan membaca buku ini saya pun juga bisa keluar dari krisis, ya, dan bisa mengatasi krisis. Oke. Jadi buku ini, sekali lagi, kedua buku ini lahir dari pengalaman itu. Dan yang terpenting saya informasikan adalah bahwa setelah membaca buku ini berulang-ulang, dan ada yang kemudian saya catat, saya terjemahkan, dan lama-lama akhirnya sekitar tahun 90-an saya baru sadar bahwa ternyata semuanya sudah saya terjemahkan.
saya terjemahkan. Dari kedua buku ini sudah saya terjemahkan, sehingga kemudian itu sekitar tahun 94 ya, 94 saya mengirim naskah terjemahan saya itu ke Nusa Indah, yang terutama ini yang Clara, karena saya merasa jauh lebih tertarik dengan refleksi Murai Bodo ini tentang Clara dalam buku ini. Ya, ini juga menarik, tapi kalau dibandingkan di antara keduanya, menurut saya ini jauh lebih mendalam begitu, sehingga kemudian saya memutuskan dari dua manuskrip ini, dari dua naskah ketikan ini, saya mengirim ini terlebih dahulu ke Nusa Indah. Ya, siapa tahu dengan semacam perhitungan, siapa tahu mereka tertarik. Dan ternyata Nusa Indah tertarik dan menerbitkannya, maka kemudian terbitlah terjemahan ini tahun 96 ya, Clara Cahaya dalam Taman ya, buku ini terbit. Saya senang sekali bahwa itu terbit ya. Nah, sesudah buku ini terbit tahun 96, kemudian saya merasa untuk tertarik lagi untuk menerbitkan ini ya tahun berikutnya, tetapi niat itu batal ya, karena buku ini itu sudah diterjemahkan, diadaptasi sedemikian rupa oleh dua orang kawan saya, dua orang Romo OFM. Waktu itu adalah Romo Paskalis Bruno Syukur OFM yang sekarang menjadi Uskup Bogor, bekerja sama dengan Pater Ignatius Vagut OFM. Kedua-duanya adalah ahli spiritualitas Fransiskan dalam Ordo ya. Dan mereka kemudian menerjemahkan buku ini, mengadaptasinya sedemikian rupa sehingga menjadi semacam bahan retret harian, karena memang pendek-pendek refleksinya. Kemudian itu diterbitkan oleh Sekafi, dan rupanya booming buku itu, mengalami cetak ulang berapa kali. Nah, maka kemudian rencana saya untuk menerbitkan ini batal, karena itu tadi sudah ada pihak lain, itu dalam hal ini adalah Pater atau Monsignor Paskalis dengan Pater Ignatius Ignatius Vagut yang menerjemahkannya, mengadaptasinya untuk menjadi bahan retret kefransiskanan dan diterbitkan oleh Sekafi. Ya, Murai Bodo juga mengatakan bahwa buku ini itu adalah cara dia mencoba merefleksikan tentang relasi antara Fransiskus dan Clara. Ya. Dia tahu, atau bahkan mungkin semua orang tahu, bahwa itu ada hubungan cinta yang ajaib di antara Fransiskus dan Clara. Ya. Cinta yang suci, ya, yang saya lupa persisnya. Saya kira di dalam buku ini, dalam ekspresi pengalaman cinta si Clara kepada Fransiskus, itu diungkapkan suatu pandangan yang indah sekali mengenai relasi cinta kaum selibat, gitu ya. Relasi cinta kaum selibat. Itu kurang lebih mengatakan begini, bahwa di antara keduanya, antara Fransiskus dan Clara, itu ada hubungan cinta, tetapi cinta itu sedemikian transparan sehingga tatkala mereka memandang satu sama lain, yang tampak itu bukan lagi Fransiskus memandang Clara atau Clara memandang Fransiskus, tetapi seakan-akan di kedua diri itu yang saling mencintai itu transparan, tembus pandang. Dan karena tembus pandang, maka mereka sampai kepada sang cinta ilahi, sang cinta sejati, yaitu Allah sendiri. Deus es caritas. Wah, saya pikir ini suatu pengalaman mistik cinta yang luar biasa, yang mungkin saya merasa bahwa saya tidak sanggup untuk sampai ke tingkat penghayatan seperti itu. Tapi begitulah yang diungkapkan dalam buku ini, kedua buku ini, tapi saya kira terutama dalam buku ini. Dan saya kira tingkat pemahaman cinta, dan tingkat pengalaman penghayatan cinta seperti itulah yang juga dirasakan, dialami oleh
murai bodoh sehingga dia bisa keluar dari krisis hidup, krisis imamatnya, dan selamat dan tetap menjadi seorang Fransiskan, tetap menjadi seorang imam. Seperti sudah saya katakan tadi di awal bahwa mungkin dengan pertimbangan itu Pater Vicente yang juga merupakan salah satu bapak rohani saya selain Pater Cletus Grunan, ya mungkin dengan pertimbangan itu dia menyuruh saya membacanya dan kemudian saya terjemahkan. Tapi ya seperti semua orang tahu bahwa saya gagal menjadi OFM, tetapi saya tetap mencintai dan menghargai spiritualitas Fransiskan, dan karena itu saya pikir itu adalah jasa dari antara lain buku-buku seperti ini, termasuk buku I. Francis yang sudah saya singgung sebelumnya tadi atau dalam video yang lain. Nah, saya mau mengakhiri video saya ini dengan joke yang terkenal di kalangan Fransiskan, dan pertama kali saya dengar joke itu diceritakan oleh seorang pastor OFM berasal dari Filipina yang saya ketemu di Nijmegen. Kami sama-sama studi teologi di sana. Dia seorang pastor OFM yang sangat luar biasa, sederhana, tapi cerdas sekali dan sungguh-sungguh seorang Fransiskan. Namanya Pater Roberto Manansala. Dia cerita begini bahwa dan dia bilang itu this is a Franciscan joke ya. Jadi setiap Fransiskan, every Franciscans itu dalam hidupnya, in their life always have 3 letter C's. Jadi dalam kehidupan setiap Fransiskan itu selalu memiliki 3 huruf C, 3 letter C's. Lalu saya tanya, apa saja huruf C itu? Yang pertama dia katakan adalah cave, ya, pengalaman gua, ya, cave, ya, oke. Jadi seperti Fransiskus, dia pernah mengalami krisis hidup rohani, dan dalam krisis hidup rohani itu dia keliling-keliling di luar kota Assisi, menelusuri gua-gua, mencari kesunyian, bingung-bingung gitu ya. Itu pengalaman yang sangat biasa, krisis rohani yang mungkin dialami oleh banyak orang ketika harus mencari identitas hidup gitu ya. Itu satu. Kemudian setelah mulai agak tenang dan dia mulai menemukan hidupnya, yang C yang kedua adalah community. Jadi C kedua itu adalah komunitas, community. Jadi setelah mengatasi krisis hidup di dalam petualangan pengembaraan di gua-gua, orang kemudian membentuk persaudaraan, harus masuk ke dalam persaudaraan, komunitas gitu ya. Dan yang ketiga, C yang kedua adalah Claire. Ketika dia menyebut itu, Pater Robert menyebut itu, saya tertawa. Jadi every Franciscans also have the 3rd letter C is Claire. Tapi dia mengatakan begini, this is not a joke. Itu adalah berarti sebenarnya suatu hubungan yang seimbang sebagai pertemanan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai selibat, gitu ya. Harus ada suatu relasi yang matang gitu ya, antara dirinya sebagai seorang imam laki-laki dengan seorang perempuan. Karena tingkat kematangan itulah yang akan menentukan juga kemajuan dia dalam hidup rohaninya sebagai seorang imam, kematangan dia sebagai seorang imam juga. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya, mungkin boleh jadi itu yang dihayati oleh Fransiskus. Sekian dan terima kasih. Salvete, semoga berguna. Dominus vobiscum.